Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharin. Amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan yaitu bab kemarin, bagaimana sih malaikat maut itu prosedurnya macam mana sih menjabut nyawa itu, ya kan? Nah, kemarin begitu panjang lebar sudah diterangkan sampai terakhir yaitu bagaimana sih akhir daripada wayahnya jabut, yaitu ketika itu sudah dikasih gambaran-gambaran bermacam-macam kemarin. Ketika sudah dikasih gambaran bermacam-macam kemarin, nah, sampai ibaratnya dikasih tahu di mana tempatnya meninggal, sebabnya apa, lah baru nanti malaikat maut bergerak untuk mencabut daripada nyawa tersebut. Bahkan sampai kemarin bingung-bingung yang di zaman Nabi Sulaiman, ada pemuda yang harusnya meninggalnya di negeri Cina, lah ternyata masih duduk-duduk dengan Nabi Sulaiman. Lah ternyata saking takutnya nengok malaikat maut, minta dibawa angin ke negeri Cina. Ya pas kebetulan kata malaikat maut, saya nak ke sana untuk menjabut nyawa pemuda tadi. Nah, kan begitu. Yang seterusnya, wa fil khabari, dan itu di dalam hadis akhirin yang lain, anna malakal mauti, adapun sesungguhnya malaikat maut itu lahu bagi malaikat maut awanun, adapun mempunyai penolong, artinya itu mempunyai sebab musabab untuk menolong dia untuk mencabut nyawanya. Asisten lah itu ya. Yahkumuna, yang siap sedia baina yadaihi, di sisi malaikat maut. Pokoknya dia itu punya asisten atau pembantu Badur nggih, termasuk mungkin nyabut nyawane kita inilah. Tidak mungkin malaikat maut dewe, asisten beliau itulah ya kan, yang sampai ke kita tuh besok. Tergantung nanti Bang Edi itu ketemu asistennya malaikat maut yang baik hati apa yang asal-asalan ya kan. Yang sudah lama, yang senior, atau lagi praktek nyambut nyawanya. Kalau yang ketemu lagi praktek itu bagai diolah repot gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah ya. Biqabdir al-rahi, dengan mencabut daripada roh. Mudah-mudahan kita besok ketemu asisten malaikat maut tuh yang senior Bang Edi, jadi mudah nyabut nyawa kita ya. Nah, ketemu yang baru belajar sudah. Nah, itu terserah lah, itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala Bang Rifat ya. Ala taro, apakah tidak melihat siapa engkau anahu, sesungguhnya keadaan itu ruya diriwayatkan, ana rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki itu alqa, menjatuhkan atau membiasakan ala lisanihi, atas lisannya. Jadi di sini diterangkan dalam riwayat itu ada seorang laki-laki yang tiap hari-hari itu mulutnya tuh ngomong terus, berdoa terus. Berdoanya bagaimana sih? Allahumma gfirli wali malaki syamsi. Allahumma wahai Allah, ikfir, semoga engkau memberi ampunan li kepadaku, wali malaki syamsi, dan untuk malaikat matahari. Jadi dikisahkan ada seorang pemuda Bang Rifat, nengok setiap pagi setelah dia bangun sudah sholat subuh itu matahari muncul sampai ke tengah-tengah sepanasnya itu, dia tuh kasihan, ya Allah ampuni dosa saya, dan kasihani ya Allah malaikat yang engkau tugasi bawa matahari itu, biar enak ya Allah. Nah gitu, tiap hari tiap saat berdoa begitu Bang Edi. Ada seseorang yang berdoa begitu. Fastadana, maka lalu memberikan izin siapa Allah, lalu memberikan izin hadal malaki, kepada inilah malaikat, siapa Rabbuhu, Tuhannya malaikat tersebut, fi ziyarati, untuk menziarahi daripada pemuda tadi, lelaki tadi. Jadi karena istilahnya itu gara-gara doa dari lelaki tadi, malaikat yang bawa matahari itu terasa enteng, ringan. Ada perubahan lah Pak Rifat dalam mengendalikan daripada matahari. Maka tanya sama Allah, ya Allah, sekarang saya kok agak enak, kenapa matahari ini kok ya ndak panas nian, macam ado AC-nya umpama Bang Rifat ya kan? Kenapa?
Oh, itu ada pemuda yang tiap hari itu doakan kamu supaya kamu mudah dalam mengendalikan matahari, maka kamu menjadi ringan. Oh, begitu ya Allah, ya ya. Kalau begitu ginilah ya Allah, karena dia sudah doakan aku, izinkan aku untuk bertemu dengan pemuda tadi. Oh, oke oke kata Allah. Sip, silahkan. Jadi maka memberi izin fi ziaratihi untuk berziarah atau menemui daripada orang yang mendoakan malaikat matahari tadi. Falamma nazala, maka ketika turun siapa malaku samsi malaikat matahari alaihi kepada pemuda tadi atau laki-laki tadi, kola, maka lalu berkata siapa malaikat matahari tadi lahu kepada laki-laki tadi, anaka sesungguhnya engkau itu taksiru memperbanyak doa kepada doa li kepadaku, kamu kenapa kok kasihan kepadaku, doa untukku supaya aku mudah untuk mengendalikan matahari ini, apa maksudmu? Fama hajatuka, maka itu apa hajatuka, adapun keinginanmu, kamu sebenarnya ingin apa? Yang gitu. Qala, maka lalu berkata siapa laki-laki tadi, hajati, adapun keinginan saya itu angtah milani, jika membawa siapa engkau nih kepadaku ila makan nikah ke tempatmu, saya berharap aku bisa berkunjung ke tempat kerjamu. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi laki-laki tadi ngomong supaya dia itu bisa ke tempat kerjanya malaikat matahari tadi. Fa'ana, maka sesungguhnya saya itu uridu menginginkan siapa saya angtas Allah, jika bertanya siapa engkau li tentang diriku malakal mauti kepada malaikat maut, angtuh bironya supaya memberi kabar siapa malaikat maut ini kepadaku biak bi tiro bi ajali, dengan dekatnya kapan sih wayahnya dekatnya ajalku. Jadi ceritanya begini, setelah malaikat matahari menemui pemuda tadi, menanyakan apa sih keinginanmu, maka keinginan pemuda tadi, keinginan laki-laki tadi ingin dibawa ke tempat kerjanya malaikat matahari. Setelah sampai ke sana, dia ingin malaikat matahari itu bertanya kepada malaikat maut, kapan sih wayahnya ajalku itu dicabut atau ajalku itu sampai. Qala, maka berkata siapa malaikat matahari, fahamalahu, maka lalu membawa siapa malaikat matahari hu kepada laki-laki tadi, wa aqadahu, dan mendudukkan siapa malaikat matahari tadi hu kepada laki-laki tadi, maqadahu, di tempat duduknya malaikat matahari, minasamsi, di matahari. Sumahaba, maka lalu terbang atau pergi siapa malaikat matahari ila makalakil mauti kepada malaikat maut, karena permintaannya tadi begitu supaya malaikat maut itu bertanya kepada supaya malaikat matahari bertanya kepada malaikat maut menanyakan kapan sih ajalnya laki-laki itu tadi, kan gitu. Wadakaro, dan menerangkan lahu kepada malaikat maut, wadakaro, dan menerangkan siapa malaikat matahari lahu kepada malaikat maut, menerangkan bagaimana anna rojulan, sesungguhnya seorang laki-laki mimbani Adam, dari anak turunnya Nabi Adam, itu alko, menjatuhkan atau terus menerus ala lisanihi, atas lisannya anak Adam tadi, ayakula, jika berkata siapa anak Adam tadi, kulama sholat, ketika sholat siapa anak Adam tadi, ucapannya bagaimana, Allahumma gfirli wali malaki samsi, Allahumma wahai Allah ikfir, semoga engkau mengampuni li kepadaku wali malaki samsi, dan kepada malaikat matahari. Kalau nak cobalah Bang Edi, kalau nak dibawa ke malaikat ke dekat matahari sana, ya kan. Kalau nak pengen, takutnya tuh tidak balik, saran saya tuh tidak usah lah. Nak berdoa untuk malaikat matahari untuk supaya dibawa ke sana tuh, kalau bisa tidak usah Kang Deddy ya. Wes doa yang baik-baik lainnya wae lah. Nanti dibawa ke sana, dia malas ngantar balik pula, baripat. Nah, tambah repot kita nanti, ya kan. Lah terus ya itu kisahnya begitu. Fakotolaba, maka lalu menginginkan siapa laki-laki tadi mini dariku, an atlaba, jika mencari siapa saya kakep mingka darimu, ang tu'alimahu, jika memberitahu siapa engkau hu kepada laki-laki tadi, mata itu kapan, yakrobu, dekat apa ajaluhu, ajalnya laki-laki tadi. Jadi betul lah ditanyakan oleh malaikat matahari tadi, malaikat maut, dia itu ingin tahu kapan sih ajalnya itu sampai, ya kan begitu. Liyata'ahbahaba, ngapa kok dia tanya supaya tahu kapan ajalnya sampai? Tujuannya apa dia liyata'ahaba, supaya bersiap-siap lahu bagi laki-laki tadi. Maksudnya biar siap-siap, kalau ajalnya sudah dekat itu kan siap-siap, ya Allah, siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena permintaannya begitu malaikat matahari tadi kepada malaikat maut, fanadoro maka lalu melihat siapa malakul mauti malaikat maut fi kitabihi di kitab catatannya jadwal kematian seseorang. Fakola maka lalu berkata siapa malaikat maut, hai hata, aduh silokonian. Kenapa kok begitu? Innali sohibika, sesungguhnya bagi kawanmu yang manusia tadi, yang berdoa untukmu tadi, sa'nun adapun ada keadaan aldiman yang berat, yang besar, yang agung. Wa anahu, dan sesungguhnya kawanmu tadi, anak Adam tadi yang doakan kamu tadi, wahai malaikat matahari, itulah yamu itu tidak akan mati dia. Tidak akan mati hatta yajlisa, sehingga dia duduk majlisaka di tempat dudukmu minasamsi di matahari. Wah gawat ini. Kawanmu yang doakan kamu tadi, anak manusia yang doakan kamu, itu tidak akan mati sebelum dia itu duduk di tempat dudukmu ketika kerjamu. Kola maka lalu berkata siapa malaikat samsi. Jadi sama dengan kemarin ya kan, malaikat mau tuh heran, lu wayahnya orang ini dijabut nyawanya tuh di Cina, kok malah masih di dekatnya Nabi Sulaiman. Nah terus entah macam mana minta diantar ke Cina, ya sudah pas sama dengan ini ya kan. Jadi ketika malaikat mau tanya itu, wah ada seorang laki-laki ini dia itu tidak akan mati kecuali dia itu duduk di tempat duduknya malaikat matahari. Wah seneng nian malaikat mau tuh, nggak payah-payah dia. Oh dia nak nyari akal tuh payah supaya orang itu duduk di tempat malaikat matahari, malah ternyata minta seperti itu. Ya pas nian sama dengan cerita kemarin. Kola maka lalu berkata siapa malaikat matahari, qad jalasa sudah benar-benar duduk siapa laki-laki tadi majlisi di tempat dudukku minha dari matahari. Wah pas nian kenapa lah kok begitu ya kan. Nah itu fakola maka lalu berkata siapa malakul mauti malaikat maut tufiya inda ruslina, tufiya maka dimatikan siapa laki-laki tadi inda ruslina ketika atas utusan kita ala dalika atas ketentuan itu. Wahum dan adapun mereka itulah ya'lamuna tidak mengetahui. Artinya apa? Apapun cara matinya seseorang itu malaikat maut itu baru diberitahu oleh Allah nanti ketika wayahnya ajalnya tiba. Cara matinya begini sebabnya, terus matinya di sini. Makanya ada keheran-herannya malaikat maut itu tadi dari cerita kemarin tentang pemuda dengan Nabi Sulaiman dengan seorang laki-laki yang mendoakan malaikat matahari ini. Karena susah banget itu andaikan kok tidak kebetulan begitu ya kan. Tapi itulah kuasanya Allah. Allah izin bahwasanya malaikat maut boleh ziarah ke yang mendoakan dia tadi. Akhirnya wayahnya mati ya. Dikit lagi. Wa fil khabari. Dan itu di dalam hadis anin Nabi dari baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala maka sudah bersabda siapa baginda Nabi, ajalul bahaimi adapun ajalnya hewan-hewan ternak atau hewan, maksudnya kuluha ya semuanya hewan, itu fi karillahi ta'ala di dalam apa maknanya situ Pak? Fi dzikrillah gitu ya. Kok ini enggak ada loh? Enggak dodalnya. Wah. Untung kitabnya 2. Kalau sikok tidak pening. Fi dzikrillahi ta'ala di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pula enaknya kalau hewan tuh Bang Edi. Fa idza taraku maka jika kok lupa atau meninggalkan siapa hewan tadi dikroleh kepada zikir kepada Allah, ya qabado maka mencabut siapa Allah taala arwahahum kepada arwah mereka. Untung kita tidak macam hewan Bang Rifat. Kalau hewan nih repotnya begitu. Asal dia sudah ada zikir atau lupa zikir, itu langsung dicabut nyawanya. Jadi itu Bang Edi, kita harus bersyukur sebagai manusia, tidak seperti hewan, ya kan? Hewan itu kapan sih kata Nabi itu jadwalnya hewan itu dicabut nyawanya asal dia lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langsung cabut nyawanya Bang Rifat. Entah disembelih, entah kepelindes mobil, entah kepidek Bang Rifat, entah kesandung, entah tenggelam, nggak tahu pokoknya ya. Nah itu begitu. Walaisa dan tidak ada lil malakil mauti bagi malaikat maut min dalika dari demikian masalah haywan apa sayun sesuatu.
Jadi tidak ada urusannya dengan malaikat maut. Jadi begitu lupa zikir kepada Allah mati sendiri. Apapun sebabnya. Nah, itu ya. Wa qad qila, dan sudah dikatakan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu huwa. Ya, adapun Allah itu qabidun, zat yang mencabut arwaha, semua arwah. Nah, kalau menurut ibaratnya hakikatnya sebenarnya semua yang mencabut semua arwah itu ya Allah Subhanahu wa taala. Wa inama udifa, dan sesungguhnya menyandarkan siapa Allah dalika kepada demikian mencabut arwah ila malakil mauti, kepada malaikat maut. Hakikatnya Allah lah yang mencabut nyawa semua makhluknya Allah, cuman Allah sudah menyandarkan, menyerahkan atau memberi wewenang kepada malaikat maut. Kama udifa, seperti menyandarkan siapa Allah al-qatla, kepada kematian, ilal qatili, kepada orang yang membunuh. Nah, jadi matinya seseorang karena ada yang membunuh itu sudah ibaratnya tuh sepaket. Nah, gitu loh ya. Wal mautu ilal amrodi, dan juga mati ilal amrodi, kepada sakit. Nah, atau ibaratnya matinya itu sebab sakit, itu sudah sepaket. Wala hada, dan atas inilah keadaan ya dulu menunjukkan qauluhu ta'ala, kepada dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, ayu tawaffal anfusa khina mautiha, dalam ayatnya ya, yutawaffa, dimatikan siapa al-anfusi, seseorang, khina mautiha, di saat kematiannya seseorang tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu, adapun Allah itu alamu, zat yang paling mengetahui tentang semua yang diterangkan tadi. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-babu asadi, subab yang ke-6, fi dzikri jawabir ruhi, di dalam menerangkan jawaban daripada roh. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah.